Sobat Civic, selamat datang di podcast Civic Voice. Bersama saya Agnes, dan kali ini saya udah ditemani oleh kakak abang yang kece-kece banget. Boleh nih kita sapa-sapa dulu kali ya. Ada Kak Rizka, halo Kak. Ada Kak Hilda, Halo. ada Bang Eno, Halo. dan ada Bang Ferry. Halo. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tindakan sosial dan aktivisme global. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita bahas topik pertama kita, Kak Agnes. Bisa jelasin dulu nggak tindakan sosial itu apa sih? Oke, jadi tindakan sosial itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang yang mengandung makna atau maksud tertentu. Menurut Max Weber, seorang sosiolog Jerman, tindakan sosial ini adalah tindakan yang memiliki tujuan dan makna bagi pelakunya serta bagi orang lain yang terlibat. Jadi tindakan sosial ini bukan sekedar perbuatan fisik ya teman-teman, tapi ada makna di baliknya. Iya, tindakan sosial menurut Weber punya makna subjektif yang sangat bergantung pada pelakunya. Artinya, kita bisa memahami maksud tindakan seseorang jika kita melihat dari perspektif mereka. Tindakan ini bisa berupa hal kecil sampai dengan hal yang besar dan bisa mempengaruhi orang lain di sekitar kita, bahkan masyarakat luas. Nah, menariknya Weber juga membagi tindakan sosial ini menjadi 4 jenis. Pertama, ada yang namanya tindakan rasional instrumental, di mana tindakan ini dilakukan berdasarkan harapan tertentu. Misalnya orang yang belajar keras untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, tujuannya jelas dan sangat rasional. Betul, dan ada juga tindakan berorientasi nilai nih. Nah, ini adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai yang dipegang. Contohnya, seseorang bisa memilih jalan hidup vegetarian karena percaya pada pentingnya pelindungan hewan atau lingkungan. Nah, walaupun ini nggak menghasilkan keuntungan langsung, tindakan ini tetap dianggap rasional oleh pelakunya karena sesuai dengan keyakinannya, teman-teman. Lalu ada tindakan afektif, yaitu tindakan yang didorong oleh perasaan. Contohnya, orang yang mendadak berteriak karena kaget atau menangis saat merasa sedih. Nah, tindakan ini seringkali spontan dan sulit dipahami secara logika karena lebih mengandalkan emosi atau perasaan. Nah, yang terakhir ini ada tindakan tradisional yang dimana seseorang melakukan sesuatu karena sudah terbiasa atau mengikuti tradisi turun-temurun. Contohnya, seseorang yang terbiasa mengikuti kebiasaan di keluarganya seperti mengadakan upacara adat. Nah, tindakan ini seringkali dilakukan tanpa pertimbangan rasional karena hanya berdasarkan kebiasaan yang telah lama ada. Wih, gokil nih penjelasannya. Jadi teman-teman, tindakan sosial itu benar-benar kompleks ya berarti. Karena melibatkan motivasi, perasaan, hingga tadi yang terakhir tuh kebiasaan. Nah, sekarang saya dengar ada istilah Verstehen dari Weber yang penting untuk memahami tindakan sosial ini. Kak Rizka, bisa kamu jelasin nggak lebih lanjut terkait hal ini? Tentu Kak Eno. Nah, jadi Verstehen adalah metode yang digunakan Weber untuk memahami tindakan sosial dari sudut pandang pelaku. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang dilakukan seseorang, tetapi mencoba masuk ke perspektif mereka, memahami alasan, tujuan, dan perasaan mereka di balik tindakan itu. Benar sekali, karena dengan Verstehen kita bisa memahami tindakan seseorang secara lebih mendalam. Misalnya nih, saat kita melihat seseorang melakukan demonstrasi, kita perlu memahami apa yang mereka rasakan dan apa motivasi mereka untuk turun ke jalan. Bisa jadi mereka memiliki latar belakang tertentu yang membuat mereka merasa harus berbuat sesuatu untuk memperjuangkan keadilan. Nah, ini adalah metode yang sangat penting terutama di ilmu sosial ya Sobat Sipik, karena kita perlu memahami konteks subjektif seseorang dalam bertindak. Nah, metode ini juga yang membedakan ilmu sosial dari ilmu alam, karena kita tidak hanya bisa mengukur atau mengamati secara objektif, sehingga kita perlu memahami makna di balik tindakan tersebut. Nah, jadi dengan memahami makna subjektif, kita bisa lebih mengerti alasan seseorang melakukan sesuatu. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan tentang aktivisme global. Nah, Bang Eno, bisa nih kamu jelasin apa sih aktivisme global itu? Nanya mulu nih, ya, tapi nggak apa-apa Kak Rizka. Aku coba jelasin ya. Jadi aktivitas global ini adalah bentuk tindakan sosial yang ditujukan untuk membawa perubahan di tingkat global. Nah, aktivisme ini melibatkan banyak aktor dari berbagai negara yang bekerja sama untuk mengatasi isu-isu besar. Contohnya apa tuh? Misalnya, satu, perubahan iklim, kemudian itu ada keadilan sosial, dan juga yang terakhir ada hak asasi manusia. Nah, tujuannya buat apa nih? Untuk menciptakan dampak yang luas melampaui batas geografis. Gitu Kak Rizka. Iya, benar sekali. Nah,
Aktivisme global ini menurut Bergeron adalah ekspresi dari identitas kolektif. Artinya, orang-orang di berbagai negara saling terhubung dan bekerja sama karena mempunyai visi dan misi yang sama. Bahkan kita bisa melihat bahwa dalam masyarakat global bukan hanya pejabat pemerintah yang terlibat, tetapi juga berbagai individu dan kelompok masyarakat. Wah, menarik banget ya. Nah, terus siapa aja tuh Kak aktor-aktor yang terlibat dalam aktivisme global ini? Ada banyak banget Kak Rizka, mulai dari organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International dan Human Rights Watch yang berfokus pada hak asasi manusia. Lalu ada Greenpeace yang terkenal dalam isu lingkungan, serta ada Doctors Without Borders yang menyediakan layanan medis di daerah konflik atau krisis. Selain itu, kita juga punya organisasi internasional seperti PBB dengan berbagai lembaga seperti UNICEF dan WHO yang Selain itu, kita punya organisasi internasional seperti PBB dengan berbagai lembaga seperti UNICEF dan WHO yang menangani isu anak dan kesehatan. Bahkan, ada juga tokoh-tokoh individu seperti Greta Thunberg yang telah menjadi simbol dalam perjuangan isu perubahan iklim. Nah, perusahaan besar juga termasuk dalam aktor ini. Misalnya ada perusahaan seperti Coca-Cola, Unilever, dan juga IKEA ikut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial mereka atau CSR untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, Sobat Civic sudah tahu kan siapa saja yang terlibat, lalu apa aja sih contoh isu yang sering menjadi fokus dari aktivisme global ini? Oke, aku izin jawab ya. Jadi isu besar yang sering menjadi perhatian di global ini tuh yang paling sering kita dengar tuh adalah isu perubahan iklim. Nah, ada satu gerakan ini namanya Fridays for Future. Nah, apa sih gerakan Fridays for Future? Yakni gerakan yang didirikan oleh Greta Thunberg yang menjadi salah satu contoh yang sangat dikenal gitu ya. Jadi gerakan ini tuh mengajak anak-anak sekolah dan juga mahasiswa yang lingkupnya tuh di seluruh dunia untuk turun ke jalan dan menuntut aksi nyata dalam melawan perubahan iklim. Selain yang disebutkan tadi, ada juga nih keadilan sosial yang salah satunya terlibat dari gerakan Black Lives Matter. Gerakan ini dimulai di Amerika Serikat untuk menentang diskriminasi rasial dan ketidakadilan yang dialami oleh komunitas kulit hitam. Walaupun dimulai dari isu lokal, gerakan ini mendapat dukungan global. Lalu ada juga nih hak asasi manusia yang meliputi hak-hak perempuan dan anak-anak. Misalnya ini ada gerakan #MeToo yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di seluruh dunia. Wah, ternyata cakupannya lumayan luas banget ya. Nah, sekarang kalau untuk strategi yang digunakan dalam menghadapi isu-isu ini apa aja sih? Salah satu strategi utama yang bisa kita lakukan adalah kampanye kesadaran publik, yaitu misalnya nih menggunakan media sosial, iklan, atau film dokumenter untuk menyebarkan informasi dan membangun dukungan masyarakat. Ini penting untuk menarik perhatian publik terhadap isu-isu yang sering kita abaikan. Nah, ada juga nih diplomasi dan juga kolaborasi internasional di mana organisasi-organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga internasional untuk membuat kesepakatan. Perjanjian Paris dalam isu perubahan iklim adalah contoh bagaimana diplomasi internasional bisa memberikan dampak nyata. Oh ya, aku juga inget nih ada strategi lain, namanya itu lobby hukum. Jadi organisasi seperti Amnesty International itu menggunakan jalur hukum untuk menekan pemerintah atau perusahaan agar mereka mematuhi standar hak asasi manusia. Jadi mereka membawa kasus ini tuh ke pengadilan internasional gitu. Tujuannya untuk menciptakan perubahan. Dan tentu saja ada penggalangan dana yang digunakan untuk membantu langsung masyarakat di lapangan. Contohnya Doctors Without Borders mengumpulkan dana untuk memberikan layanan medis di zona konflik atau wilayah yang terkena krisis kesehatan. Wah, ternyata strateginya tuh banyak banget ya dan beragam-beragam banget. Nah, terakhir bagaimana sih cara kita sebagai individu ini bisa ikut berkontribusi ke Agnes? Oke Kak Rizka, kita bisa mulai dari mengenali isu-isu penting di sekitar kita dan bergabung dengan organisasi yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, kita ini juga bisa ikut berkontribusi loh teman-teman dari hal-hal yang kecil dulu gitu Kak Rizka. Bener banget nih, media sosial juga bisa jadi cara efektif. Dengan menyebarkan informasi atau kampanye online, kita bisa meningkatkan kesadaran orang-orang di sekitar kita. Nah, kita juga bisa ya lewat donasi untuk organisasi yang bekerja di bidang yang kita dukung seperti bantuan. Karena sekecil apapun itu tuh bantuan tuh pasti sangat berharga ya. Eits, jangan lupa. Jadi kalau teman-teman ini sebagai mahasiswa gitu ya, apalagi kita kan sebagai mahasiswa, tentu aja kita bisa ikut serta dalam aksi
turun ke jalan ataupun demonstrasi, tapi tentunya harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab ya teman-teman. Nah dengan begitu suara kita nih bisa ikut mendorong perubahan. Kalau mau lebih aktif, kita bisa jadi relawan di organisasi lokal atau internasional yang bergerak di bidang yang kita minati. Itu juga pengalaman yang sangat berharga. Wow, luar biasa. Terima kasih kakak abang yang sudah hadir untuk diskusi yang seru dan inspiratif ini. Terima kasih juga Sobat Civic yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga podcast kita ini bisa menginspirasi Sobat Civic untuk ikut ambil bagian dalam isu-isu penting di dunia ini. See you, sampai jumpa di episode berikutnya. Yeay.